mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan Indonesia untuk benar-benar bebas dari penjajahan. Saat itu, pertahanan Indonesia yang belum stabil pasca kemerdekaan menciptakan celah bagi penjajah hingga timbul pemberontakan di berbagai daerah. Salah satu faktor terjadinya pemberontakan Indonesia yaitu perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini bisa dilihat dari adanya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Selama berdiri, PKI terhitung melakukan 3 kali pemberontakan. Pertama adalah di tahun 1926 sampai 1927 yang membuat para tokohnya diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat oleh pemerintah Belanda. Pemberontakan selanjutnya terjadi di tahun 1948 dan terkenal dengan nama pemberontakan Madiun atau peristiwa PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI yang paling terkenal sekaligus menjadi akhir pergerakan partai ini terjadi di tahun 1965 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari tahun 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan 30 September yang terjadi pada 1965 merupakan upaya disintegrasi terakhir pada masa kepemimpinan Soekarno. PKI menganggap revolusi 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Oleh karena itu, PKI harus merebut pimpinan kekuasaan. Tujuan akhir dari gerakan PKI adalah membentuk negara komunis Indonesia yang dianggap mampu mewakili demokrasi rakyat. Keterlibatan PKI dalam pemerintahan semakin mempermudah gerakannya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara komunis. PKI menyebarluaskan isu Dewan Jenderal untuk menghadapi perwira-perwira militer yang dianggap sebagai lawan penghambat dalam melanjutkan revolusinya. Dewan Jenderal disebut sebagai dewan yang terdiri atas perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Selain itu, PKI mengeluarkan isu dokumen Gilchrist. Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta. Di dalam dokumen tersebut terdapat kalimat Our Local Army Friend yang memberi kesan seakan-akan ada kerjasama antara Angkatan Darat dan Inggris. Angkatan Darat pun dianggap sebagai antek kolonialisme dan imperialisme. PKI selalu menganggap Angkatan Darat sebagai musuh utama karena setiap program PKI dalam pemerintahan selalu dibatalkan oleh perwira-perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 30 September 1965, PKI di bawah Letnan Kolonel untuk melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini dilakukan dengan pembunuhan para jenderal yang menolak mengakui akan melakukan pemberontakan. Jenderal-jenderal tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Harjono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ijasus Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutojo Sismo Miharjo, dan Jenderal A.H. Nasution. Jasad para jenderal TNI AD dimasukkan ke lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede, Jakarta, yaitu Lubang Buaya. Pemberontakan G30 SPKI menyebar ke berbagai wilayah lain seperti Jawa dan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Cakrabirawa di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto dikerahkan guna menguasai RRI dan telekomunikasi guna menyebarkan kabar Presiden Soekarno dan A.H. Nasution dalam keadaan selamat. 3.
Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat PKI mundur dari kawasan Monas. Atas petunjuk polisi Sukitman yang lolos dari pembunuhan PKI, pemerintah menemukan tempat jenazah para perwira TNI di lubang sumur tua, yaitu Lubang Buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 4. Pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah para petinggi TNI dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI ini, dilakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Selanjutnya, atas desakan rakyat, PKI dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang memberikan mandat ke Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan. Soeharto sebagai pemimpin tertinggi kemudian mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Tindakan Jenderal Soeharto sebagai pemegang Supersemar adalah sebagai berikut. 1. Pada 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto segera mengumumkan pembubaran dan pelarangan PKI beserta ormas-ormas di seluruh wilayah Indonesia. 2. Pada 18 Maret 1966 dilakukan penahanan terhadap 15 orang menteri yang terlibat dalam G305 atau PKI 1965. 3. Sebagai pengganti kabinet 100 menteri, Jenderal Soeharto yang telah diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu guna atau menyelamatkan bangsa dan negara, segera membentuk Kabinet Ampera pada 28 Juli 1966. Pak Soeharto mengambil keputusan bahwa PKI harus dihabisi dan tidak boleh untuk hidup di Indonesia. Pemberontakan PKI ini mengakibatkan banyak korban yang tewas mengenaskan. Banyak mayat-mayat yang hanyut di sungai dan juga tidak sedikit ditemukan di hutan dengan keadaan tidak berkepala. Maka dari itu, terjadi pembantaian terus-menerus terhadap PKI dan saya termasuk yang membantai komunis saat itu. Tutur Bapak Sutrisno yang mengalami peristiwa pemberontakan G30 SPKI tersebut. Akhirnya, kedaulatan pertahanan Indonesia lah yang memenangkan peristiwa itu. Di bawah pimpinan Mejen Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, pasukan G30 SPKI dinyatakan menyerah dan kalah. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, gerakan 30 September 1965 atau PKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut.